penambangan ilegal, ini illegal miningnya emas begitu ya Pak, Ya. di Ketapang, di Kalimantan Barat. Bagaimana ini bisa terjadi Pak? Ini dengan jumlah yang luar biasa besar begitu ya, tidak sedikit begitu. Artinya kan untuk segala jenis usaha yang ada di Indonesia harusnya selalu ada pengawasan, utamanya izin misalnya. Nah, sejauh ini Anda sendiri melihatnya seperti apa? Jadi ini berawal dari adanya aduan masyarakat ya sejak Februari 2024 yang kemudian kita lakukan penyelidikan dan kemudian kita cukup untuk ditingkatkan menjadi penyidikan dan akhirnya kita gerak ke lapangan bersama dengan Barreskrim Polri dari Korwas PPNS. Kemudian di situ kita buktikan bahwa ini di dalam tanah ya Mbak. Jadi underground mining ya di dalam channel. Nah kita ukur kemudian ketemulah volume itu 2.700 sekian meter kubik dan kemudian di dalam itu ditemukan juga peralatan-peralatan yang umum untuk melakukan pemberian ya seperti doser yang low doser yang untuk underground mining, kemudian ada dump truck, kemudian ada peralatan grinding untuk menghaluskan dari batuan menjadi pasir dan kemudian di dalam sampel itu ditemukan juga merkuri. Kemudian jadi ini barangnya ini diolah di dalam, keluar dalam bentuk bulion. Jadi dibakar atau dimurnikan di dalam channel itu. Bagaimana praktek illegal mining ini bisa berlangsung sekian lama begitu ya? Apalagi kan kalau berbicara mengenai praktek penambangan nih Pak, ini kan biasanya melibatkan warga sekitar. Persoalan ilegal atau legal, tidak semua masyarakat mengetahui tentang hal ini, tapi setidaknya pasti melibatkan warga sekitar. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini seperti apa? Nah, jadi illegal mining yang ada dalam kasus ini agak unik Mbak. Karena ini berbeda dengan illegal mining pada umumnya, di mana ini berada di underground ya di dalam area wilayah izin usaha pertambangan yang berizin dan dia masuk melalui situ kemudian ini wilayah IUP ini menjadi akses masuknya pengambilan material itu pada IUP yang statusnya masih dalam belum mendapatkan RKAB, persetujuan RKAB. Jadi statusnya masih operasional dan maintenance. Nah, operasional maintenance ini yang dimanfaatkan seolah-olah dia maintenance channel, dia sambil mengambil biji emas itu. Kemudian yang ketiga ini pengolahan dilakukan di dalam, ya. Kalau tambang lain dilakukan di tempat lain. Kemudian keluar udah jadi bulion. Kemudian sisa dari pengambilan dari pemurnian tadi dikembalikan lagi ke lubang yang sudah digali tadi. Jadi ini dari luar nggak kelihatan. Nah, kemudian tapi Pak bicara mengenai pengawasan ya Pak ya. Ini pengawasannya berarti sejauh ini seperti apa? Artinya untuk praktek penambangan secara umum Pak yang ada di Indonesia. Ini kan terjadi illegal mining, emasnya ada di Ketapang gitu Pak. Tapi secara pengawasannya seperti apa? Ini kan bukan usaha yang kecil-kecilan begitu Pak. Nah ini karena tadi uniknya ini secara korporasi masuk ke dalam wilayah IUP yang sedang dalam maintenance ya. Dan kemudian kalau tadi dibilang pengawasan dalam praktik illegal mining, itu sebenarnya sudah tidak ada pengawasan lagi. Karena yang pengawasan itu ada di dalam wilayah izin. Nah, yang di luar wilayah izin itu adalah penegakan hukum. Jadi tolong kita harus sepakat penegasan bahwa di dalam pasal pidana Undang-Undang Pertambangan yang namanya illegal mining itu harus penegakan hukum. Ya. Ada pengawasan, pembinaan, dan pembinasaan. Pengawasan dan pembinaan itu di IUP-IUP yang kita berikan izin. Nah, kemudian pembinasaan atau penegakan hukum itu yang tidak berizin atau illegal mining. Nah, untuk praktek illegal mining emas ini Pak, apakah ada keterlibatan dari pemegang IUP-nya sendiri atau seperti apa?
Nanti kita kembangkan dari bukti-bukti yang ada di pengadilan yang saat ini sedang berjalan, Mbak. Sampaikan dengan artinya melihat situasi seperti saat ini begitu ya. Bahwa sebetulnya langkah-langkah tegas apa yang perlu segera dilakukan begitu oleh pemerintah atau juga penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Masyarakat juga turut diberikan kesadaran begitu dalam upaya untuk mencegah penambangan ilegal. Saya rasa yang disampaikan Pak Red itu benar semua ya. Jadi ini ada gap antara apa yang telah diatur oleh pemerintah sebagai turunan dari pasal 33, dan ini kita harus sadar ya bahwa dengan pasal 33 itu masyarakat memiliki hak atas tanah, tetapi hak bawah tanah itu milik negara. Nah, bagaimana kalau sehingga untuk mengusahakan apa yang ada di dalam bawah tanah itu harus melalui izin baik IUP atau IPR. Nah, IPR ini ada di dalam wilayah pertambangan rakyat yang diusulkan oleh gubernur, ditetapkan oleh menteri. Nah, ini yang kondisi ini yang menyebabkan seolah-olah ya panjang ceritanya, panjang masa dapatnya izin ya, masyarakat keburu lapar. Nah, karena yang ada di situ garuk-garuk kemudian didulang dapat emas, ya itulah banyak penambangan ilegal seperti itu yang terjadi. Baik, melihat kerugian yang berada di kisaran 1,02 triliun rupiah begitu Pak. Ini kerugian perhitungan sementara, artinya apakah ada kemungkinan akan masih terus meningkat begitu atau seperti apa? Dan juga ini 1,02 triliun ini kerugian mungkin boleh dijelaskan Pak. Ini kerugiannya seperti apa? Jadi yang dihitung ini adalah yang menghitung adalah kompeten person yang kita hire sebagai ahli dalam perhitungan cadangan yang hilang akibat pengambilan bijinya. Jadi ini murni dari kehilangan biji yang ada di dalam area tersebut. Nah, dari situ kemudian bijinya ada sampel yang kita ambil, kita cek di laboratorium dengan kadar yang dari or yang ada ini termasuk yang sangat tinggi ya. Ada 136 sampai 300 gram per ton ya, sehingga dikalikan dengan massa jenis, volume, dan ini ketemulah sekian kilo ya, dan emas yang emas itu asosiasinya dengan perak ya. Setelah dihitung ada 900 sekian kilo perak dikalikan dengan nilai rupiah saat ini, ketemulah nilai segitu. Baik, ya, dan ini sudah muncul di persidangan.